Hai Talkmates, selamat datang di podcast Talkaholic. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Dan aku Aisyah. Aku Ratu. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang ringan tapi bermakna banget tentang serunya jadi volunteer alias sukarelawan. Ya bener banget Ratu, karena sekarang tuh banyak banget nih anak muda yang mulai tertarik ikut kegiatan sosial ini. Tapi masih banyak juga loh yang belum tahu gimana sih rasanya di balik layar kegiatan sukarelawan itu. Nah hari ini kita udah datengin nih kedua tamu keren yang bakal sharing pengalaman mereka. Ada Salwa dan juga Nela. Hai semuanya. Hai. Salam kenal, aku Salwa. Dan aku Naila. Kalau boleh tahu Salwa sama Naila nih kesibukannya tuh apa sih sekarang? Kebetulan sekarang lagi sama-sama lagi kuliah semester 5 ya, Nel. Iya betul. Gimana Nel tugasnya? Sangat wow. Iya, betul. Jadi ini sibuk banget banget. Oke, kita mulai dari Salwa ya. Gimana sih awalnya kamu bisa terjun ke dunia volunteer ini? Jadi sebenarnya tuh emang bener-bener gak direncanain. Jadi waktu itu lagi libur kuliah, terus aku tuh bosen banget di rumah. Akhirnya aku iseng scroll Instagram dan nemu akun kegiatan sosial, namanya tuh Gembira Seharian. Kebetulan mereka lagi buka pendaftaran buat acara edisi Gembira di Museum Betawi. Nah konsepnya tuh seru banget, kita diajak bermain, bertamasya, dan belajar budaya Betawi bareng anak-anak yatim piatu. Karena tertarik dan aku langsung daftar. Kalau kayak gitu tuh kegiatannya ngapain aja sih? Kita di sini kayak mengeksplor, ada banyak kayak baju adat Betawi, alat tradisional dari Betawi, makanan khas Betawi gitu. Jadi kita kayak keliling-keliling museum aja gitu sambil belajar juga gitu. Oh, seru. Oh, berarti awalnya tuh emang dari Instagram gitu ya. Seru sih. Ternyata media sosial tuh bisa jadi pintu buat hal-hal positif ya. Betul banget tuh, makanya pas acara itu suasananya tuh hangat dan fun banget. Kita main bareng sama anak-anak sambil belajar budaya Betawi, dan dari situ aku ngerasa kayak wah ternyata seru nih jadi volunteer. Sejak itu malah aku jadi ketagihan ikut kegiatan sosial lainnya. Apa sih kegiatan sosial yang kamu ikutin selain volunteer di situ? Misalnya aku tuh ikut di Museum Layangan. Oke. Di situ juga aku belajar kayak Bikin layangan? ya bikin layangan juga kebetulan di situ. Terus keliling museum layangan juga, kayak dikasih tahu nih museum layangan zaman dulu, terus siapa yang membuatnya tuh siapa aja gitu. Aku mau nanya yang tentang layangan, itu dia ada jenisnya apa gimana sih? Ada, tapi lupa. Berarti ada yang besar gak sih? Iya. Ada yang besar banget, ada yang biasa gitu. Macam-macam, makanya kayak wah apa ya, unik-unik juga bentuknya. Oh, kirain layangan tuh cuman satu sama aja gitu. Enggak, banyak Ya banget. karena yang kita tahu kan kayak cuman yang sedang Iya, aja kan, nggak tahu ada yang pokoknya bukan aneka ragam deh. keren banget sih. Dari yang awalnya iseng karena libur kuliah malah jadi pengalaman banget ya, Sal. Iya betul. Kalau Nela sendiri gimana? Pengalaman pertama kamu jadi volunteer tuh kayak gimana sih? Kalau aku awalnya tuh nggak nyangka ya bakal suka ikut kegiatan kayak gini, karena sebelumnya aku belum pernah sama sekali ikut volunteer gini. Jadi awalnya tuh aku diajak sama teman SMP aku. Dia tuh nemu info di Instagram tentang kegiatan sosial kayak ngajak volunteer. Pokoknya buat ngajarin anak-anak di daerah Jakarta Timur deh. Pokoknya kayak kita ngelukis gitu-gitu, buat seru-seruan bareng aja. Nah di situ tuh aku kayak ragu ikut nggak ya, karena kan belum punya pengalaman sama sekali dan aku nggak tahu daerah sono juga kan kayak gimana. Akhirnya karena temen aku ngajak, ayo ini aja deh buat pengalaman biar tahu gimana kalau ikut volunteer gimana. Nah akhirnya aku ngikut. Berarti sama ya kayak si Sawa ini, awalnya dari media sosial juga ya? Ya betul. Dan ternyata tuh pas datang tuh kayak suasananya tuh seru banget. Anak-anaknya tuh juga ramah, terus semangat, dan mereka tuh gampang banget berbaur sama kakak-kakak volunteernya gitu. Aku ingat banget waktu itu aku main sambil belajar huruf dan angka gitu, dan ada satu anak kecil namanya tuh Dita. Awalnya tuh kayak dia benar-benar malu-malu, benar-benar nggak mau ngomong sama kakak-kakaknya, tapi akhirnya tuh itu lama-lama benar-benar yang nempel. Bahkan aku pulang aja tuh dia kayak jangan pulang dong kak gitu. Tapi lama-lama ya udah seru gitu, dan di situ aku ngerasa kayak ternyata volunteer tuh seseru itu gitu. Kalau misalnya tadi Salwa mengikuti beberapa kegiatan, kamu juga mengikuti beberapa kegiatan doang gak sih?
Enggak sih, volunteering? kebetulan aku kayak udah Baru gitu. itu. Baru ini doang. Lucu ceritanya. Tapi aku jadi penasaran deh, kamu perasaannya tuh jadi campur aduk gitu ya waktu itu. Soalnya kan tadi bilangnya seru, tapi ada anak kecil yang Dita tadi jadi Iya, Betul, jadi kayak nempel gitu, lucu terharu banget. mungkin. Iya, benar, antara seneng, terharu, sama kagum. Karena apa ya, ini juga pertama kali kan aku ikut kayak gini. Karena aku sadar, karena aku jadi kayak sadar gitu, hal sederhana kayak gini tuh kayak ngajarin aku tuh kayak lebih banyak bersyukur gitu, kayak Iya, gitulah. Keren banget sih, yang dari awalnya diajak sama temen ya kamu ya Nel. Iya betul, Malah teman jadi aku. nemuin makna yang baru di kegiatan sosial ini. Betul betul. Kalau dari pengalaman Salwa sendiri nih, tantangan yang paling berkesan selama jadi volunteer itu apa sih? Kalau buat aku pribadi sih tantangannya lebih ke gimana cara membangun komunikasi sama adik-adiknya. Jadi aku pernah di kegiatan sosial lain yang kegiatannya itu sama anak balita. Kalian tahu kan kalau balita tuh aktifnya luar biasa. Nah, kalian tahu kan mereka tuh kayak kesana kesini gitu kan, lari-lari kemari, gampang terdistraksi dan kadang nggak mau diem. Jadi tantangan utamanya adalah gimana kita bisa tetap sabar, tapi juga acaranya tuh fun dan bisa dapat perhatian mereka. Kan aku mau nanya nih, aku sebagai orang yang awalnya ketemu orang tuh malu, introvert ya bisa dibilang, gimana sih cara kita buat dari kalian berdua ya, cara aku nih biar mau ikut volunteer, biar kayak nggak malu-malu. Kan awalnya kan kita nggak kenal kan siapa teman-teman kita, terus gimana cara kita buat ngedeketin diri ke mereka gitu? Maksudnya lebih ke temen. Iya, ke teman volunteer ya? iya, sama anak-anaknya juga. Boleh dari aku dulu. Boleh. Kebetulan tuh aku emang orangnya tuh dibilang sokap juga enggak, tapi emang suka gaul aja gitu sih. Jadi kadang suka kayak apa ya, mulai ngajak kenalan duluan, atau jadi kayak emang gampang apa ya, seru ngobrol gitu sama orang tuh. Jadi ke orang baru juga kayak ya, jadi kayak biar nambah teman gitu loh. Jadi relasi juga ya. iya. Jadi kalau misalnya udah dapat kenalan, jadi pas acara langsung tuh ada temen gitu. Kalau Nela, Kalau aku tuh iya sama. Kalau kita nggak mulai dari nggak mulai sendiri gitu, pasti kayak kakak-kakaknya juga kayak diem-diem aja gitu. Mau nggak mau kita kayak buka obrolan nih. benar. Kalau iya Apalagi dihadapkan sama orang yang kayak emang pendiam, jadi kita kan harus mulai duluan kan. Gitu Berarti sih. dari diri kita sendiri dulu ya, Betul. memberanikan diri untuk membuka obrolan. Benar. Dan kalau misalnya kita diajak ngobrol juga tuh jangan dimatiin topiknya lah kalau Jangan bisa. jutek. Jangan jutek, jangan apa, karena kan kita juga baru pertama kali ketemu gitu. Oh ya, tadi kan lu sempat bahas soal balita ya, Sal. Emang balita tuh emang energinya nggak ada habisnya. Kira-kira pendekatan apa sih yang lu pakai untuk lebih dekat dengan balita ini? Tapi emang banget sih tuh justru serunya tuh di situ. Kita tuh buat belajar lebih sabar, lebih peka dan ngerti cara mereka berpikir. Kan kalau ke anak SD atau SMP tuh udah lebih bisa diajak komunikasi. Tapi kalau balita tuh kita harus lebih kreatif. Kayak aku nih, kan suka pakai aksesoris cincin atau gelang manik-manik gitu ya. Mereka tuh suka banget ngeliat ya, kadang jadi salfok sendiri. Terus aku isengin, aku kasih lihat. Bahkan pernah aku kasih 1-2 manik kecil biar mereka senang. Dari situ malah jadi akrab dan mereka jadi lebih mau ikut kegiatan. Iya, emang gue sering notice sih lu tuh suka pakai cincin-cincin lucu Iya gitu. betul. Gua Kan juga anak-anak jadi kayak salfok. salfok gitu kan. Jadi yaudah deh kita kasih aja gitu. Lucu banget. Tapi itu nunjukin kalau volunteer tuh nggak cuma bantu orang ya, tapi juga belajar banyak hal dari volunteer itu. Iya bener Syah. Dan aku juga ngerasa semua balik lagi ke diri kita juga sih. Kalau kita datang dengan hati yang senang dan niat yang tulus, anak-anak tuh bisa ngerasain energinya. Dari situ komunikasi bisa kebangun dengan sendirinya. Setuju banget sama yang selalu bilang. Aku juga ngerasain hal yang sama waktu itu kegiatan di panti asuhan. Tantangannya itu gimana cara nyatu sama anak-anak yang awalnya masih malu dan tertutup. Awal-awal tuh mereka tuh banyak yang cuek. Bahkan ada yang kelihatan gak mau diajak main. Tapi setelah beberapa kali datang dan mulai ajak ngobrol atau main bareng, mereka mulai terbuka pelan-pelan. Dari yang aku pelajarin sih ternyata kuncinya itu di konsisten dan niat yang baik ya.
Kalau kita hadir terus dan benar-benar peduli, mereka jadi percaya dan nyaman sama kita. Dari situ baru deh terasa banget kayak makna jadi volunteer tuh bukan cuma bantu sebentar, tapi juga jadi bagian kecil dari kebahagiaan mereka gitu. Keren banget. Jadi volunteer itu nggak cuma bantu sebentar aja ya, tapi hadir dengan hati yang tulus. Betul. Oh iya, Betul banget. Untuk tambahan, boleh nggak sih kalian sharing-sharing tentang pengalaman kalian? Pengalaman yang apa ya? Lanjut. Ya maksudnya tuh kan orang ngelihatnya kalau volunteer kayak seru, terus juga tulus, baik hati segala macem. Tapi pernah nggak sih kalian ngalamin suatu hal yang kurang enak lah Iya, ketika tidak volunteer? dienakan. Entah dari kalian Anak-anaknya sendirinya, boleh. dari anak-anaknya boleh. Atau Kalau aku pernah Dan cara pas mengatasi kamu itu gimana? pernah pas di kegiatan sosial di Museum Betawi. Di situ tuh kita kan kebetulan sama anak dari Kampung Pemulung kalau nggak salah. Iya. Jadi mungkin anak-anak di situ tuh kayak apa ya bahasanya tuh didikannya mungkin ya kan kurang kan. Jadi mungkin ada agak yang kurang sopan gitu kan. Jadi kayak mungkin aku lebih harus kuatin ini aja sih mental, karena kayak aku misalnya dia iseng sih kayak, "Kak, minjem dong layangannya." Najis kata gitu kan, kayak wah sakit hati ini sebenarnya, cuman kan kayak maklum lah anak kecil gitu kan, karena emang kita juga kebetulan tuh dikasih tahu juga sama panitianya buat kalau emang kita terus maklumin, karena kan nggak semuanya tuh apa ya dari keluarga yang Yang berada ya maksudnya kayak apa sih dididiknya tuh kayak buat sopan santunnya kan beda gitu. Agak culture shock gitu Iya ya. betul, kaget banget. Kalau Nela gimana? Aku nggak ada sih ya pengalaman gak enaknya, cuman aku paling inget ya itu kayak biasa kan kayak gitu bagi-bagi kelompok gitu tuh kayak buat ngelukis, dan mereka tuh pas awal-awal kita bonding dulu nih, dan ternyata pas mau dibagiin kelompok tuh mereka berebutan gitu kayak aku mau sama kakak ini mau ini. Nah dia tuh ada beberapa anak yang bener-bener pengen sama aku, jadi tuh kayak berkesan banget. Nah terus begitu udah ngelukis itu emang banyak cerita gitu, kita tanya-tanyain, dia banyak cerita. Nah begitu udah saya ngelukis kan pasti kita bingung dong kayak kasih kita yang bawa apa mereka gitu. Ternyata mereka tuh benar-benar kayak, "Kak, lukisannya buat aku aja dong, buat aku pajang di kamar." Gitu. Iya dia tuh kayak, karena dia tuh kayak biar ingat sama kita gitu, jadi kayak Terharu ya? iya sih Terharu kayak banget. nggak mau pulang lagi, kayak seru jujur. Tapi dari kegiatan volunteernya tuh ada yang dibawa pulang nggak, kayak mungkin jadi souvenir setelah kegiatan gitu? Ada dong, karena kan itu kan lukisan gak cuma satu ya, jadi aku bawa pulang, ada yang aku bawa pulang, ada yang ditaruh di sana gitu. Aku mau nanya deh, tapi maaf banget nih ya, kan aku nggak tahu ya yang volunteer gitu itu tuh biasanya ada yang bayar atau gratisan sih kalau kayak gitu? Kalau kegiatan sosial yang aku ikutin tuh bayar. Oh bayar. Ya, karena kan itu juga buat keperluan misalnya Panitia. gitu. Enggak, bahan-bahan yang buat kita iya. praktekin, sama sisanya tuh buat sumbangin juga ke panti, misalnya kita lagi ada ini sama panti asuhan mana gitu. Tapi ada kan yang kayak gratis gitu. Ya, kayaknya ada sih, lebih ke apa ya? Kalau yang relawan gratis tuh belum nyari banyak tahu juga sih saya. Kebetulan aku juga kalau nyari volunteer tuh yang sama anak-anak. Aku juga gue pengen cerita lagi yang kata gue di panti jompo, lupa lagi. Kan tadi kamu yang cerita dua volunteer itu anak-anak ya, yang di panti yang di layangan ya apa sih? Museum Museum Layangan. Layangan sama Museum Betawi. Betawi. Ada nggak sih selain itu? Kebetulan aku pernah ikut sama panti jompo. Panti jompo kan ya? Iya. Ya. Jadi kebetulan sama nenek kakek gitu. Di situ tuh emang agak susah komunikasinya karena kakek neneknya tuh kayak, kalian tau lah ya kalau misalnya udah tua tuh pendengarannya tuh udah kurang gitu kan. Jadi kayak lebih kalau ngobrol tuh harus lebih kencengan lagi gitu, karena emang udah nggak nyambung juga gitu kalau misalnya ngobrol gitu. Selebihnya jadi kayak jadi kayak kangen sama nenek kakek gitu kan, jadi kayak keinget gitu kan. Iya betul, kayak udah. Tapi lebih kalau menurut kamu tuh lebih
susahan yang panti jompo ini atau yang sama anak-anak? Jujur dua-duanya tuh emang agak menguras energi ya, cuman kayak lebih ke yang panti jompo. Oke, kalau yang lebih berkesan? Paling berkesan dua-duanya juga sih. Dua-duanya. Sama-sama berkesan ya. Iya betul. Oke, dari semua pengalaman volunteer kalian berdua, kira-kira worth it gak menurut kalian nih? Worth it banget lah. Kayak apalagi aku ya baru pertama kali, terus bener-bener dapat pengalaman tuh baik semua gitu, kayak jadi bikin pengen ikut lagi gitu. Ih, seru banget ya obrolan kita hari ini. Gue ngerasa sedikit terdorong ya, kayaknya gue pengen coba volunteer juga deh. Iya, apakah kita volunteer bareng aja nggak Iya sih, sih, Nel? kita volunteer bareng boleh sih Ih, kapan-kapan. ayo. Ayo Masya. Ayo dong. Tapi karena aku anaknya susah untuk harus diajak duluan, jadi kayak mungkin butuh beberapa waktu dulu. Nah kalau gitu cocoknya di panti jompo Aisyah ya. Kenapa gitu ya? Iya, dari obrolan kita hari ini nih, tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, terutama dari cerita Salwa dan Nela. Bener banget, jadi volunteer itu bukan cuma soal waktu ya, tapi juga tenaga dan soal hati. Oke, sebelum kita tutup mungkin Salwa dan Nela bisa kasih pesan buat teman-teman yang pengen mulai tapi masih ragu kayak kita nih. Iya, betul-betul. Pesan aku sih buat sederhana aja, jangan tunggu siap, tapi coba dulu. Karena pengalaman itu yang bakal bikin kamu berkembang. Mulai dari hal kecil aja, kayak bantu kegiatan sosial di sekitar kamu. Pesan aku sih sederhana aja, jangan tunggu siap. Lah, kok ngulang ya ini 2 kali gue ngetiknya, apa sih? Pesan aku sih sederhana aja, jangan tunggu siap, tapi coba dulu. Karena pengalaman itu yang bakal bikin kamu berkembang. Mulai dari hal kecil aja nih, kayak bantu kegiatan sosial di sekitar kamu. Selain itu kamu juga bisa dapat banyak teman baru yang sama-sama suka kegiatan volunteer. Biasanya di akhir kegiatan tuh, aku nih suka ada sharing session bareng semua relawan. Di situ kita bisa cerita pengalaman kita, terus ketawa bareng nih sambil tukeran sosmed kayak follow-followan Instagram, dan dari situ malah jadi makin akrab, makin banyak koneksi, dan semangat banget buat ikut kegiatan positif lainnya. Betul banget tuh. Kalau dari aku, jangan takut capek karena setiap keringat yang keluar dari kegiatan volunteer itu punya arti. Kamu nggak cuma bantu orang lain, tapi juga diri kamu sendiri buat jadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, kamu bakal ngerasa punya makna baru dalam hidup. Kadang hal sederhana kayak senyum dari orang yang kamu bantu aja udah cukup buat bikin hati hangat banget. Jadi jangan ragu buat mulai hal sekecil apapun langkahmu, itu tetap berarti. Dan siapa tahu dari satu kegiatan itu kamu malah nemuin passion baru atau tujuan hidup yang lebih besar. Wow, keren banget. Berarti pesannya tuh kayak jangan takut, jangan bimbang, jangan takut, pokoknya jangan ragu ya, betul. harus berani Pede maju. aja kita tuh, iya betul. Oke. Semoga pesan yang kalian berdua sampaikan ini sampai ya kepada kita semua. Terima kasih buat Nela dan juga Salwa udah sharing hari ini tentang volunteer yang sangat seru. Semoga makin banyak juga talkmates yang terinspirasi dari kegiatan Salwa dan Naila. Amin, yeay. Oke, sampai sini dulu aja Talkaholic edisi kali ini. Aku Aisyah Dan aku Ratu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa Talkaholic, ngobrol santai, penuh makna. Sekali lagi dong sama kita bareng-bareng. Iya boleh deh, bareng-bareng. 1, dari sini. 2, 3. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa